Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para penonton setia Bring Me Movies? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Baiklah, kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Damu. Sebelum saya bercerita, jangan lupa subscribe dan segala embel-embelnya ya bro. Di awal-awal film, tampak sebuah adegan menggunakan settingan dengan warna klasik yang mengisyaratkan bahwa adegan ini terjadi di masa lampau. Terlihat dua kades yang bersahabat tiba-tiba berubah menjadi musuh bebuyutan. Tawuran pun terjadi berlarut-larut tanpa mengenal tempat dan tiada hari yang berlalu tanpa adanya korban dari kedua belah pihak. Tawuran ini terjadi bertahun-tahun bahkan sampai berganti generasi cok. Kades sebelah yang merupakan sahabat dari keduanya pun merasa capek melihat mereka. Imbasnya banyak perempuan luar yang tidak mau menikah dengan pemuda-pemuda dari kedua desa tersebut. Timbullah inisiatif untuk meredakan pertumpahan darah itu. Dia jadi perengah bersama para pendeta mengadakan musyawarah untuk mufakat seperti yang tertera pada Undang-Undang Dasar 1945 meminta mereka untuk menghentikan pertikaian itu. Dan aturan juga mereka tambahkan bahwa hanya mereka yang saling bertukar daun sirih saja yang berhak untuk bertarung. Kepolisian pun tidak akan ikut campur untuk mengusut apa yang terjadi pada mereka. Dan ada tambahan hadiah juga bahwa pemenang pertarungan bisa menguasai desa yang kalah selama setahun sampai pertarungan berikutnya tiba. Para kades pun menyetujui dan mereka pun akhirnya bubar. Sejak saat itu selama tiap tahun sesuai tanggal yang ditetapkan pertarungan terjadi dan selalu dimenangkan dari pihak kades antagonis. Oke, ini dia si biang keroknya, kita panggil saja dia Tuan Takur. Sampai-sampai kades yang satunya kita panggil saja dia Tuan Ajai kehabisan petarung dan hanya menyisakan dia sendiri yang masih bisa bertarung. Dan pertukaran daun sirih tahun berikutnya pun tiba. Para pendeta mengingatkan Tuan Ajai untuk mengakui kekalahan dikarenakan si Tuan Ajai ini tidak mempunyai keturunan laki-laki dan dikaruniai 3 anak perempuan. Si pendeta khawatir akan keluarganya yang ditinggalkan jika dia kalah dalam pertarungan nanti. Dan momennya tepat banget Jok, datanglah seorang hamba sahaya memberitahu si Tuan Ajai bahwa istrinya sudah melahirkan seorang anak laki-laki di rumah sakit. Dia pun langsung bergegas menemui anaknya ke rumah sakit. Namun apa yang terjadi? Adegan berikutnya menyayat hati dan membuat air mataku berlinang karena anak yang diharapkan Tuan Ajai lahir dalam keadaan tak bernyawa. Sambil menangis, Tuan Ajai menemui rakyat yang menunggu di luar rumah sakit untuk menyambut si bayi pewaris tahta Vrindavan dan mengumumkan kepada rakyat sambil menggendong bayi yang tak bernyawa tersebut bahwa jika besok dia mati dalam pertarungan maka 25 tahun berikutnya pewarisku akan membalaskannya. Dan rakyat pun bersorak-sorai tanpa mengetahui fakta yang terjadi sebenarnya. Hal itu dilakukan Tuan Ajai untuk menjaga semangat rakyat dan kades sebelah tidak semena-mena terhadap rakyatnya Tuan Ajai. Mertua Tuan Ajai pun kaget dengan pengumuman tersebut dan menanyakan dari mana ahli warisnya datang. Dia pun berkata dengan semangat, dan sesuai dengan perkiraan, Tuan Ajai pun kalah dalam pertarungan tersebut. Tuan Takur menancapkan tiang bendera bersama benderanya mengisyaratkan bahwa ia telah memperoleh kekuasaan penuh di desa Tuan Ajai. Sejak saat itu, Tuan Takur menetapkan aturan bahwa tidak boleh ada anak laki-laki yang lahir di desanya Tuan Ajai. Tuan Takur pun menyatakan jika dalam 25 tahun si ahli waris atau anaknya Tuan Ajai tak datang, maka sepenuhnya desa itu dan segala tetek bengeknya menjadi milik Tuan Takur. Skin pun berganti di 25 tahun berikutnya di sebuah kota yang terlihat megah, maju, dan modern. Dilihat dari banyaknya kendaraan yang berlalu lintas tanpa kebisingan suara klakson. Nampak 3 buah mobil beriringan yang dimana di dalamnya ada si Bapak Menteri yang menerima telepon dari seseorang yang misterius. Si Bapak Menteri mendapat ancaman dari si penelpon, akan tetapi Pak Menteri sedikit pun tak gentar akan ancaman itu. Dan beberapa saat kemudian, kedua mobil pengawal Pak Menteri terpelanting tertabrak mobil pengaduk semen. Sopir dan bodyguardnya pun tertembak. Pak Menteri pun keluar dan melarikan diri dikejar oleh 2 buah mobil hitam lainnya. Pak Menteri melarikan diri ke sebuah tempat yang belum jelas apakah itu perkantoran atau kampus dan meminta tolong kepada orang-orang di sana, namun tak seorang pun mau menolongnya. Kedua mobil hitam pun tiba dan keluarlah beberapa orang yang berbadan kekar dari kedua mobil itu. Salah seorang dari mereka membawa pistol yang kemungkinan besar ketua rombongannya. Pak Menteri pun pasrah dan ketika si ketua rombongan mengacukan pistol dan akan menarik pelatutnya, tiba-tiba
Ya, pria yang gagah perkasa ini melompat dari lantai 7 sebuah gedung dan berhasil mendarat di atas sebuah mobil tanpa terluka layaknya superhero. Baiklah, kita panggil saja dia ini Rahul. Dan terjadilah pertarungan yang tentunya dengan slow motion yang begitu mendominasi. Dengan mudahnya Rahul mengatasi para preman tersebut dan segera menuju Pak Menteri yang akan memberikannya imbalan karena menyelamatkannya. Esoknya ketika Rahul memberitahukan kejadian itu kepada temannya dan mengatakan akan menggunakan uang pemberian itu untuk menikah dengan gadis impiannya. Tiba-tiba sebuah mobil menyerempet Rahul dan mobil itu berhenti di depan sebuah mall dan keluarlah seorang wanita misterius dari dalam mobil. Rahul terpana dan mengejar wanita yang masuk ke dalam mall itu. Rahul pun semakin terpesona setelah melihatnya dari dekat. Kita panggil saja wanita ini dengan nama Kajol. Dan seperti umumnya film India, adegan tarian-tarian pun terjadi. Setelah adegan tarian-tarian selesai, scene pun berganti ke suasana para inspektur polisi yang sedang melakukan razia di pinggir jalan. Rahul dan Kajol bersama teman-temannya juga ikut terjaring dalam razia itu. Seorang karyawan pun mencoba menerobos razia itu karena sedang terburu-buru dan terjatuh terkena lemparan helm dari seseorang yang ternyata si Inspektur Vijay. Rahul melihat kejadian itu dan mencoba menyelamatkan si penerobos yang terluka, akan tetapi seorang polisi menarik si penerobos dan membuat Rahul menjadi marah dan adegan slow motion pun terjadi lagi. Para polisi pun tak berdaya menahan Rahul, bahkan Inspektur Vijay pun dibuat babak belur. Pertarungan terhenti setelah satu komplek polisi membawa senapan bersama Ibu Menteri dan atasan si Vijay tiba di TKP. Rahul pun dibiarkan pergi dan Inspektur Vijay mendapatkan skorsing yang membuatnya bertanya-tanya siapakah gerangan dirinya. Rahul dan Kajol pun semakin dekat. Dalam sebuah kencan si Rahul menyatakan ingin menikahi Kajol. Dengan bangganya Rahul menceritakan isi tabungannya bahwa dia bisa memberikan hidup mewah jika menikah nanti. Kajol pun memberitahu Rahul bahwa bukan masalah uang jika dia ingin menikahinya, karena si Kajol ini ternyata anak dari seorang milioner di kota itu. Tentunya ia harus menikah dengan pemuda yang terhormat juga dong. Yang dibutuhkan Rahul untuk menikahi Kajol adalah latar belakang keluarga si Rahul. Rahul yang yatim piatu dan besar di panti asuhan pun berbohong kepada Kajol bahwa dia adalah seorang dengan latar belakang keturunan bangsawan di sebuah desa. Kajol pun setuju untuk menikah setelah kedua keluarga bertemu nanti. Di dalam kegundahan datanglah kabar baik dari sahabatnya bahwa ada sebuah audisi untuk para pemuda dari sebuah keluarga bangsawan yang ingin mengadopsi anak angkat. Tanpa berpikir panjang, Rahul pun setuju untuk ikut audisi tersebut. Dan hari audisi pun tiba dan Rahul datang bersama sahabatnya. Di dalam ternyata telah menunggu seseorang kakek-kakek terlihat dari kumisnya yang sudah memutih. Setelah terjadi obrolan tak penting, Rahul pun lolos menjadi anak angkat atau cucu dari si kakek dan nama Rahul pun diganti menjadi Raja. Berangkatlah mereka ke desa si kakek dan ketika sampai di perbatasan, si kakek menyuruh Raja berhenti dan menunjukkan gapura dari kedua desa. Terlihat gapura desa Tuan Takur putih bersih berbalik terbalik dengan gapura desa si kakek yang nampak kotor. Sesampainya di rumah disambut oleh beberapa orang, diantaranya calon dedek ipar dan ketiga saudarinya. Di dalam dia pun bertemu sang ibu yang dimana semua orang tak ada yang tahu bahwa dia bukan orang yang selama ini mereka tunggu selama 25 tahun. Dalam sebuah sesi makan-makan, ketiga saudarinya menangis mengatakan bahwa betapa tersiksanya mereka selama 25 tahun terakhir. Mendengar hal itu, Rahul pun merasa menyesal. Dalam penyesalannya itu, si sahabat menyemangati Raja bahwa semua ini demi si gadis impian, dan adegan tarian-tarian terjadi lagi. Semangat Raja makin melemah dan mereka memutuskan untuk kabur, akan tetapi saat sampai teras rumah datanglah sebuah mobil yang dimana ternyata si Kajol datang bersama ayahnya yang seorang milioner menyerahkan Kajol kepada si kakek untuk dijadikan istri bagi Raja. Si Raja pun mengurungkan niatnya dan Kajol pun disambut ketiga saudari Raja. Sementara itu kabar kepulangan Raja sampai juga di telinga Tuan Takur dan menyuruh si pendeta untuk pergi ke rumah Raja untuk bertukar daun sirih. Ya, Raja akan berulang tahun dan di hari ulang tahunnya adalah hari pertarungan untuk kedua desa. Sementara itu datanglah paman Raja, saudara dari ibunya, memperkenalkan seorang gadis cantik lainnya bernama Nila untuk dijadikan istri juga bagi si Raja. Raja pun terpesona dan wah, senangnya si Raja bisa beristri dua. Adegan tarian-tarian pun terjadi lagi. Baiklah, kita skip saja langsung ke scene si Raja yang keluar rumah dengan gagah perkasa. Di luar telah menunggu si pendeta dan seluruh keluarganya Raja.
Raja menerima penukaran daun sirih sambil tersenyum, dan ketika diberitahu maksud penukaran daun sirih tersebut, ekspresi raja berubah 180 derajat. Tapi apalah daya, nasi sudah menjadi bubur, si raja harus pergi ke rumah si Tuan Takor untuk memberikan tantangan. Menggunakan kereta kuda, raja dan si kusir pun menuju rumah Tuan Takor. Sesampainya di perbatasan, kedua kuda terlihat takut memasuki gerbang itu, dan raja pun mengambil kendali dan melesat masuk ke halaman rumah Tuan Takor dan menantangnya. Sesampainya di rumah, raja bertanya kepada si calon adik ipar tentang semua yang terjadi. Datang juga Nila yang menceritakan kisah-kisah tragis yang terjadi pada mereka selama 25 tahun terakhir. Mendengar cerita itu, raja pun menemui Kajol untuk memberitahukan kebenaran bahwa dia bukan pewaris dari si Kades, dan kebohongan yang dia lakukan demi mendapat restu orang tuanya Kajol. Namun tanpa diduga, ternyata si Kajol lah yang merekomendasikan untuk dijadikan anak angkat, karena dia tahu bahwa raja mempunyai jiwa superhero yang bisa membela kebenaran dan membasmi kejahatan. Alangkah terkejutnya si raja mendengar hal itu, dan Kajol menjelaskan kepada raja bahwa dia benar-benar mencintainya, dan jika raja mati dalam pertarungan, dia pun akan menyusulnya. Kajol juga menjelaskan hal itu dia lakukan sebagai penebusan atas dosa ayahnya yang melarikan diri dari desa menghindari pertarungan. Di pagi-pagi buta, si Rahul dan sahabatnya pun bergegas meninggalkan desa. Sementara itu, Tuan Takor bersama anak bungsunya menunggu kehadiran raja di arena. Karena kesal orang yang ditunggu tak kunjung datang, si Tuan Takor pun menyuruh anaknya untuk mencari si raja di rumahnya. Mereka pun tiba dan menyiksa si kusir dan mengikatnya di kuda terseret sejauh mungkin. Laki-laki lain di rumah itu pun semuanya mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari anak bungsu si Biang Kerok. Raja yang merasa lega telah menaiki kereta api, tiba-tiba dari jendela ia melihat seorang laki-laki yang terseret kuda, dan raja mengenali laki-laki itu adalah si kusir. Lalu pun juga si kakek mendapat penyiksaan dari anak si Biang Kerok. Dan tiba-tiba raja kembali dengan gagah perkasanya menghajar si Biang Kerok bersama para cucungnya dan mengantar semuanya kembali ke arena pertarungan. Melemparkan anak si Biang Kerok ke bawah kaki ayahnya dan bersumpah akan membela kebenaran basmi kejahatan dengan seluruh tumpah darahnya di desa itu. Dan rakyat pun berbahagia. Filmnya ternyata belum selesai sampai di situ, dan di rumah Tuan Takor si anak bungsu mendapatkan perawatan dari dokter. Si dokter mengatakan kalau anaknya bisa pulih total dalam beberapa tahun. Mendengar keterangan dokter, si Tuan Takor pun menyuruh anak sulungnya untuk mengakhiri hidup si bungsu. Gila benar kau Tuan Takor. Di lain tempat, di kediamannya raja sedang berlangsung pesta kemenangan, dan seperti biasanya adegan tarian-tarian terjadi lagi. Dan datanglah beberapa orang menggunakan mobil menyatakan bahwa mereka adalah pengikut ayahnya dulu yang melarikan diri kembali untuk menghadapi si Tuan Takor. Namun raja menegaskan bahwa tak perlu lagi ada pertumpahan darah yang terjadi, dan dia bertekad untuk menyatukan kedua desa. Esoknya raja menuju ke kantor polisi memberikan laporan kepada Kapolda sekitar untuk menghentikan kegiatan pertarungan yang terjadi tiap tahunnya dan mengajukan agar kepolisian bisa mengamankan kedua desa itu. Laporannya pun diterima, dan saat keluar dari kantor polisi, si Inspektur Vijay yang telah dimutasi melihat raja dan menanyakan kepada bawahannya tentang si raja. Beberapa hari kemudian, Pak Kapolda tiba-tiba datang dan meminta raja untuk mencabut laporannya dikarenakan menantu dan anaknya disandra Tuan Takor. Raja pun dengan berat hati menandatangani pencabutan laporan itu. Tuan Takor yang merasa belum kalah karena anak bungsunya tidak kalah di arena dan menganggap pertarungan itu tidak sah, mendengar kabar bahwa seorang wanita akan melahirkan. Ia pun menyuruh anak keduanya untuk mencari wanita itu, dan adegan pun berpindah ke sebuah sampan yang sedang menyeberangi sungai di mana di atasnya ada si ibu hamil yang sedang kesakitan. Datanglah segerombolan pemuda membawa senjata tajam dan menunggu mereka di kedua sisi sungai, dan tiba-tiba raja menyelamatkan mereka, akan tetapi si anak kedua si Biang Kerok ngeyel mengajar si ibu hamil ke rumah tempat bersalinnya. Saat mereka tiba, si raja menunggu di luar rumah, dan si anak Tuan Takor pun menyerang raja, dan kemudian raja pun meninggalkan mereka dengan gagah perkasa. Si anak kedua ini pun menggunduli rambutnya, dan dengan amarahnya ia bersumpah akan membalas si raja. Beberapa hari kemudian, raja berencana membawa kedua calon istrinya dan ketiga adiknya ke kota untuk berbelanja. Di dalam perjalanan, si calon adik ipar menghadang raja dan menyuruhnya untuk mampir.
Di sana dia memperkenalkan raja dengan kedua adiknya yang bisa dia nikahi juga. Wah, enak banget ya. Si raja ini bisa menikahi 4 perempuan sekaligus. Ya, dan adegan tarian-tarian terjadi lagi untuk kesekian kalinya. Raja pun melanjutkan perjalanan ke kota, naik mobil istimewa, duduk di muka, meninggalkan si calon adik ipar yang melambai di belakang. Dan tiba-tiba si botak ternyata biang keroknya. Dia pun menyeret si calon adik ipar. Raja yang melihat kejadian itu berlari mengejar si botak sampai di sebuah hutan. Tapi sayang seribu sayang, si calon adik ipar tak dapat terselamatkan dan mati mengenaskan di pangkuan si raja. Raja yang murka pun mencari si botak dan menunggu di tempat persembunyian mereka. Dan pertarungan dengan adegan slow motion pun tak terhindarkan lagi. Si botak yang merasa kalah pun melarikan diri dan raja dengan celuritnya mengejar mereka dan menghajar mereka semua. Setelah menghabisi si botak, raja pun kembali ke rumah dan disambut rakyat dan keluarganya. Saat akan masuk ke dalam rumah, suara Inspektur Vijay memanggil dari belakang. Bersama para bawahannya, Inspektur Vijay menjelaskan dengan bukti kepada semua orang bahwa raja bukanlah pewaris asli tahta Vrindavan. Mendengar hal itu, si adik meminta raja untuk bersumpah bahwa dia memang benar-benar pewaris asli tahta Vrindavan. Tak mampu mengucap sumpah, raja pun dihajar Inspektur Vijay dan tiba-tiba ya, si Tuan Ajay muncul lagi. Ayah raja yang selama ini kita anggap telah mati ternyata muncul lagi. Dia pun memberitahu semua orang kejadian yang sebenarnya tentang anak laki-lakinya yang terlahir dalam keadaan mati 25 tahun yang lalu. Ternyata dalam pertarungan terakhir si Tuan Thakur melepaskan dia dan bersemedi selama 25 tahun. Saat si Tuan Ajay mengakui bahwa raja bukan anaknya, si kakek berteriak dari kerumunan dan mengatakan kebenaran lainnya. Tanpa kita duga-duga, ternyata si raja ini memang benar-benar anak Tuan Ajay dan pewaris tahta Vrindavan. Si kakek memalsukan kematian bayinya Tuan Ajay atas permintaan istrinya yang tidak ingin anak laki-lakinya hidup dalam kekerasan. Bayinya pun dititipkan ke kota di sebuah panti asuhan di bawah penguasaan orang tuanya Kajol. Dengan harapan bahwa nanti saat raja kembali ke desa bisa membawa perdamaian bagi kedua desa yang bertikai. Setelah semua kebenaran terungkap, raja pun diresmikan sebagai pewaris tahta Vrindavan. Tuan Thakur yang semakin marah atas kematian putra keduanya menyuruh para cecunguknya untuk menyerang kediaman raja dan menghabisi seluruh keluarganya. Akan tetapi saat mobil mereka akan keluar gerbang, raja datang bersama seluruh masyarakat mengepung kediaman si Tuan Thakur dan adegan slow motion pun terjadi lagi. Dengan mudahnya si raja mengatasi para cecunguknya si Tuan Thakur dan tibalah pertarungan Baiwan antara raja dan anak sulung si biang kerok. Dalam pertarungan itu raja begitu mendominasi, bahkan menghadapi si sulungnya menggunakan pedang menggunakan tangan kosong. Si anak sulung pun berhasil dikalahkan. Dalam kemenangannya itu, raja pun menceramahi si Tuan Thakur dan mendengar perkataan dari si raja. Tuan Thakur pun insaf dan ending yang berbahagia bagi seluruh rakyat Vrindavan. Oke, itu dia alur film yang berjudul Damu, yang artinya jika diterjemahkan ke Google Translate berarti diam. Film ini dirilis tahun 2012 dan mendapatkan rating 5,0. Secara pribadi saya kasih angka 6 karena filmnya lumayan menghibur dengan tarian dan adegan-adegan slow motionnya. Oke, terima kasih sudah stay di channel ini dan jangan lupa share kepada teman-teman Anda dan tentunya subscribe dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan pemberitahuan konten-konten berikutnya yang tentunya bisa menghibur sobat semua. Terima kasih dan sampai jumpa lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.